Halo, salam pintar semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran sosiologi bersama Imade Agusiana. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah sosial. Nah, untuk kali ini kita juga akan membahas tentang topik yang baru, namun masih ada kaitannya dengan masalah sosial. Tapi sebelumnya kita lihat dulu gambar berikut ini. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di layar. Apa kira-kira yang ada di pikiran kamu mengenai gambar yang ada di layar tersebut? Nah, kalau kita lihat di sana ada bermacam-macam tarian, bermacam-macam pakaian adat, dan bermacam-macam rumah adat. Nah, ternyata di dalam masyarakat terdapat perbedaan-perbedaan atau keanekaragaman yang sering juga disebut dengan kemajemukan. Nah, topik kali ini juga ada hubungannya dengan perbedaan. Nah, judul topik dari kita hari ini adalah perbedaan dan kesetaraan dalam kehidupan sosial, yang sering juga disebut dengan diferensiasi sosial. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang perbedaan dan kesetaraan dalam kehidupan sosial, Bapak ingin menyampaikan KD atau yang sering juga disebut dengan kompetensi dasar. Adapun KD-nya adalah memahami arti penting prinsip kesetaraan untuk menyikapi perbedaan sosial demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mengidentifikasi perbedaan dan keragaman sosial yang ada di masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, memahami arti penting prinsip kesetaraan untuk menyikapi perbedaan sosial demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Nah, seperti yang kita ketahui judul tadi adalah perbedaan dan kesetaraan sosial yang terdapat pada kehidupan sosial. Nah, timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan perbedaan atau diferensiasi sosial tersebut? Diferensiasi sosial adalah perbedaan penduduk atau warga masyarakat ke dalam golongan atau kelompok secara horizontal atau tidak bertingkat, artinya sejajar. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Kemudian apa yang dimaksud dengan kesetaraan? Nah, kesetaraan itu adalah adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah antara satu sama yang lain. Jadi adanya persamaan di antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam masyarakat perbedaan-perbedaan itu sangat banyak. Di antaranya bentuk-bentuk kesetaraan itu antara lain adalah yang pertama, seperti yang ada di gambar, kamu lihat ada dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, ini menggambarkan di dalam masyarakat terdapat perbedaan yang disebut dengan gender. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan gender tersebut? Gender adalah pengelompokan manusia berdasarkan jenis kelamin. Jadi ada laki-laki dan ada jenis kelamin perempuan. Namun di antara kedua jenis kelamin itu terdapat kesetaraan. Laki-laki maupun perempuan itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jadi tidak ada derajat yang lebih tinggi antara laki-laki dan perempuan. Jadi kedudukannya sama. Kemudian yang berikutnya, perbedaan sosial yang ada di dalam masyarakat yang berikutnya adalah seperti yang di dalam gambar, kamu lihat bahwa ada perbedaan-perbedaan di dalam suku bangsa. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan suku bangsa? Jadi suku bangsa adalah pengelompokan manusia berdasarkan asal-usul, daerah asal, dan kebudayaan yang sama. Jadi kalau di Indonesia banyak terdapat suku bangsa. Misalnya kalau di Sumatera ada suku bangsa Aceh, ada suku bangsa Batak, suku bangsa Minangkabau,
kemudian suku bangsa Kubu, kemudian ada ke Jawa misalnya ada suku Betawi, Sunda, Jawa, Madura, kemudian terusnya adalah Bali, Sasak, Flores, dan di Kalimantan ada yang dinamakan dengan Dayak, kemudian di Sulawesi Toraja, Bugis, dan seterusnya. Namun di antara perbedaan suku bangsa tersebut mempunyai derajat yang sama, tidak ada yang lebih tinggi antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, perbedaan yang ada di dalam masyarakat, yaitu seperti yang kita lihat di dalam gambar ini, itu ada masjid, kemudian gereja, ada kelenteng, pura, wihara. Nah, itu menggambarkan bahwa di Indonesia ini terdapat agama yang bermacam-macam. Jadi ada agama Islam, kemudian ada Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, kemudian Konghucu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan agama? Yang dimaksud dengan agama itu adalah atau umat agama itu adalah pengelompokan manusia berdasarkan keyakinan yang sama. Jadi suatu masyarakat yang punya keyakinan sama, maka dikelompokkan menjadi satu agama. Namun antara agama yang satu dengan agama yang lainnya tidak ada kedudukannya lebih tinggi, tapi setara di antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Kemudian selanjutnya perbedaan yang ada di dalam masyarakat adalah seperti yang kamu lihat di dalam gambar ini. Jadi manusia dari segi fisiknya tidak sama. Jadi itu yang dinamakan dengan ras. Jadi ras itu adalah pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik yang sama. Nah, fisiknya itu misalnya adalah warna kulit, kemudian warna rambut, kemudian bentuk hidung, bentuk bibir, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di sini ada misalnya warna kulit hitam atau gelap, ada warna kulit putih, ada yang sawo matang, kemudian ada yang rambutnya hitam, ada rambutnya pirang. Nah, itu menggambarkan bahwa adanya ras yang berbeda-beda. Nah, kalau di dunia itu macam-macam ras itu ada yang ras Australoid, ras Kaukasoid, ras Negroid, ras Mongoloid, kemudian ada ras-ras khusus. Kemudian perbedaan-perbedaan yang berikutnya yang ada dalam masyarakat adalah profesi. Jadi profesi itu adalah pengelompokan manusia berdasarkan pekerjaan yang sama. Jadi kalau di dalam masyarakat, misalnya ada yang berprofesi sebagai petani, pedagang, kemudian dokter, polisi, nelayan, pengusaha, dan lain sebagainya. Namun antara satu profesi dan profesi yang lainnya tidak ada derajatnya lebih tinggi, tapi sejajar atau setara. Kemudian akan kita simpulkan dari pembahasan yang tadi bahwa yang pertama kesimpulan yang kita dapat ambil adalah di dalam masyarakat terdapat perbedaan-perbedaan dalam kehidupan sosial, yaitu dalam bentuk gender, suku bangsa, agama, ras, dan profesi. Kemudian yang kedua, di dalam perbedaan-perbedaan tersebut perlu menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan agar terwujud kehidupan sosial yang harmonis, rukun, damai, dan demokratis. Nah, itu kesimpulan kita dapat ambil. Kemudian setelah kita membahas tentang topik tadi, ada beberapa yang ingin Bapak sampaikan untuk bisa kamu kerjakan untuk mengukur sampai mana penguasaan materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Jadi yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan definisi sosial. Kemudian jelaskan bentuk-bentuk distribusi sosial. Kemudian yang ketiga, jelaskan mengapa perlunya diterapkan prinsip-prinsip kesetaraan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian untuk selanjutnya, juga nanti Bapak harapkan kamu untuk mengerjakan tugas mandiri.
yaitu kamu harus melakukan wawancara terhadap 15 orang yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Kemudian identifikasikan jenis diferensiasi apa saja yang ada di antara orang-orang tersebut. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih.